Mantan tentara bayaran, Raja Perang Xiao. Hahaha, susah banget aku mencari kamu. Kamu salah orang. Xiao, jangan pikir kamu bisa tenang walau kabur ke ujung dunia. Istriku nunggu aku pulang makan. Tolong, minggir. Mau minggir? Enggak, meskipun gagal pun enggak apa-apa. Cuma kalau aku bunuh kamu, baru aku jadi yang nomor satu. Katanya jam 7 lewat 1 menit pun kau boleh. Aku nggak terima. Kamu Lama ketemu Yang. Kamu salah orang. Kamu pikir pura-pura jadi ibu rumah tangga bisa lolos? Bos sudah bilang, pengkhianat cuma ada satu jalan, mati. Kamu sekarang jauh lebih lambat dari dulu. Sekarang aku cuma mau hidup biasa. Kamu lagi minta ampun. Ini bukan gaya kamu. Hari pertama, kita kenalan. Bisa motong bulu mataku. Aku sudah menikah. Dia juga cuma orang biasa. Apa? Pembunuh nomor 1 di daratan akhirnya nikah sama pecundang. Dia lebih manusia daripada... Sayang, kok temanku datang gak bilang aku? Suamiku, bagaimanapun juga, aku nggak akan biarin kamu ikut campur urusan ini. Cukup. Ini udah paling nggak 20 tahun. Ada apa? Datang ke April. Aku lindungi keluarga ini. Kayaknya dia sudah sadar. Kamu bukan orang biasa. Dia bakal cerain kamu. Cie. Junchen, kamu terlalu lemah. Dulu kamu terobsesi belajar bela diri. Gak peduli sama yang lain. Sekarang demi seorang pria, kamu dipermalukan sama aku. Kamu hamil anaknya. Kamu maluin organisasi. Si ular derik selama 20-an tahun ini. Pernah nggak sih kalian masak serius sekali? Pernah nggak nonton matahari terbenam sama orang yang kalian cinta? Aku pernah. Waktu pertama kali ketemu Kak Yao, tiap hari ingin aku di tengah hujan deras. Aku penyakit normal, dan aku juga ingin hidup. Udah mau kena masalah masih aja pamer. Kenapa sih kamu selalu lebih baik? Punya segalanya lebih banyak dari aku. Sayang, kalau mau bicara sama temanmu, pelan-pelan aja. Lihat tuh, kamu sampai berdarah. Mas, kamu yang lakukan ini ya? Istriku, kamu ngomong apa? Keluar dari hidupku. Kalian beruntung, tapi ingat, sekali terlibat, seumur hidup nggak bisa entah.
Sudahlah, istriku. Nanti aku bersihin rumah. Suamiku, ayo kita pindah rumah. Di sini udah nggak nyaman. Oke, aku ikut kamu aja. Maaf ya, aku... Enggak penting. Yang penting, aku akan selalu di sampingmu. Bro, aku pasti jaga kamu baik-baik. Juga anak kita. Bisa disinang menyewa apartemen sebagus ini. Sudah lumayan banget. Iya, makanya aku putuskan malam ini jualan lagi. Nanti kamu bakal capek banget. Nggak masalah. Kalau kita punya uang, kita beli rumah sendiri. Bang, pesan satu dong. Folk. Gimana? Panggang sate di sini enak kan? Aku lagi ngomong sama kamu. Kamu nganggap remeh aku? Dengar ya, kemarin aku cuma lengah, gak sempat hindar. Gimana kalau sebenarnya kamu nggak punya apa-apa? Lemah? Ya rajin latihan aja. Gua udah latihan keras 7 tahun, lemah. Berani gak kita adu di sini? Udah, jangan dipaksa. Bangun aja. Ada apa? Takut malu ya? Kamu tukang kaki 5. Jaga mulutmu. Bro, ayo kita hajar dia. Bro, bicara. Mana mungkin? Kapan dia mulai bertindak? Ayo, makan cepat. Kapan kamu mulai bertindak? Pakai sendiri aja. Aku menyerah, tapi dengar dulu. Chun Liu dan yang lain. Mereka cari pengkhianat di Xingang. Jangan sampai mereka tahu identitas. Kalau tidak, kamu dihabisi. Kamu nomor 1 di Dark. Makasih. Ayo, pergi! Charles. Kakak, biar aku bantu kamu. Hei, kenapa kamu menatap aku? Kakak, wangi banget kamu. Ini rumah saya. Tolong kamu keluar. Ini rumah saya. Ibu bilang kamu sewa rumah kami. Iya, kami memang sewa rumah kalian. Saya dan suami tinggal di sini. Keluar! Naik ke rumahmu di atas. Kakak, tolong aku. Aku cari. Anak nakal. Dulu ya. Dulu aku sabar, sekarang parah. Kalau kamu nggak nurut, aku patahin tanganmu. Ternyata kamu memang selalu begini. Pantas saja rumahmu sering ganti penyewa. Aku kakak jahat. Kakak jahat. Kakak jahat. Kakak jahat. Mana Tony? Kamu ganggu anakku. Ganti rugi stres 1 juta. Serahkan sekarang. Nggak tahu aturannya? Anakku yang duluan ganggu saya. Orang luar datang ke rumah, baru kami minta. Harus tahu diri di sini. Nggak bayar hari ini. Aku usir kalian dari sini. Biar kalian nggak punya tempat tinggal. Kamu tahu aku siapa? CH. Kamu perempuan lemah. Bisa apa? Kalau hebat, suruh suamimu aja kamu tinggal di villa tepi laut. Kenapa malah sewa rumah di sini? Suami kerja jualan udah cukup berat. Jangan tambah masalah lagi buat dia.
Baik, kalau harus bayar, aku bayar. Tunggu sebentar. Aku ambil duitnya buat kalian. Nah, gitu dong. Memang harus tahu diri kalau numpang. Ma. Mana pukul aku? Matamu mana lihat? Aku mukul kamu. Aku lihat sendiri kok. Kamu masih melawan. Malah ngelawan kami. Aku telepon suamiku. Biar dia yang urus kamu. Pak Fong, sudahlah, kita damai saja. Damai. Istrimu mukul anak saya. Saya minta ganti rugi. Malah dia lempar barang ke kita. Saya mukul kamu. Memangnya kenapa? Tidak apa-apa. Mau ganti berapa? Saya bayar. Ranin, jangan ngomong lagi. Sudah. Cukup. Ini mata uang Nanyang. Ayo. Kita pergi dulu. Nanti kita hitung. Kalian jangan pergi. Sudahlah. Sudahlah. Sayang, dari mana kamu dapat uang Nanyang? Istriku, jualan di sini memang ada gunanya. Tapi nggak bisa semuanya dikasih ke mereka. Kehilangan uang biar selama. Mundur lebih lega. Rumah ini buat kita tinggal sudah cukup. Duduk. Duduk. Suami istri ini? Jangan-jangan orang kaya yang nyaman? Aduh. Nggak mungkin. Pasti hasil curian. Tapi sekarang udah tahu istrinya keras kepala. Suaminya lemah banget. Nanti Hahaha, tinggal manfaatin yang lemah aja. Kamu siapa? Siapa? Ah, masuk. Mau masuk ke sini susah ya? Langsung ada cara. Biar si gendut ini makan daging. Kalian undang mereka berdua makan bareng. Bilang buat menjalin hubungan tetangga. Lalu kasih ini minum. Setelah diminum, dia pusing. Badan panas. Kalian bisa bebas bertindak. Tunggu. Kamu sebenarnya siapa? Kenapa kami harus percaya kamu? Karena aku juga mau wanita itu. Lakukan seperti yang aku bilang. Semua orang gak akan mengerti. Kami nurut sama Anda. Tunggu sebentar. Keluarkan tanganmu. Pulanglah. Lebih awal hari ini. Soalnya aku ada kerja sampingan sekarang. Kita nggak kekurangan uang itu. Nonalin, kamu juga ngantar suami kerja? Kebetulan ada hal mau bilang ke kamu. Malam ini makan di rumah kami ya. Iya, masakan istriku dan ibuku enak banget. Menjaga hubungan tetangga itu perlu. Siap, kami datang. Malam nanti. Malam harus datang ya. Sayang, orang kayak kita tinggal singang bergaul baik dengan semua. Oke, kamu kepala keluarga. Jadi ikut kamu saja. Pulanglah lebih awal ya. Orang di rumah nunggu kamu. Siap. Ya, dadah. Hati-hati. Di jalan ya. Aduh, kamu datang. Ini adalah hidangan khas Singgang, sup ikan putih. Xiao El, kamu orang luar? Apa kamu suka sup ini? Tidak apa-apa. Saya nggak pilih-pilih makanan kok. Seperti Dasar bocah nakal. Suatu saat, ibu bakal ngajarin kamu.
Apa aku terlalu curiga kok? Kayak ada orang ya? Ayo, makan. Makan. Miss Lee, kita semua tetangga. Nanti sering-sering main ya. Saya minum untukmu. Orangnya nggak minum. Maksudmu apa? Gimana kalau begini? Miss Lee, kamu ganti minuman dengan sup aja. Tos, simbolis. Ayo. Saya minum hukuman. Miss Lu, kamu sesuaikan aja. Cukup simbolis. Istri masih belum balas. Pesan. Asyik makan ya. Late! Kamu lagi. Bosan? Kamu lumayan nakal juga. Ni Kanjun, di hari bela diri, wanita nomor 1 di daratan. Apa maksudmu? Hujulasin Chuang Liu. Mantan pembunuh organisasi nomor 1, tempat pembunuh tersisa ingin membunuh dia. Dia bukan pengkhianat. Dia cuma ingin hidup seperti orang biasa. Apa maksudnya? Orang biasa. Coba deh kamu jelasin. Apa sih maksudnya jadi orang biasa? Bos, kalian berdua bisa kalahin satu pasukan. Itu orang biasa. Kok kamu bisa tahu persis tentang hal ini? Kamu tahu kan, aku hobi berantem. Kemarin kalah sama kamu. Terus aku pergi jalan sendiri buat ngilangin bete. Malah dihajar sama pendekar nomor 4. Cuan Li. Aku ke kamar mandi dulu. Paham. Benar-benar bisa racun tuh. Kakak. Apa? Kakak. Belum pingsan. Gimana? Anakku, cepat. Pindahkan dia ke sofa. Kita ke kamar nunggu kamu. Tenang aja, cucu. Itu cuma orang luar yang datang minta-minta. Tenang. Lakuin aja. Ayahmu pegawai tetap singang. Apapun terjadi akan kuuruskan. Papa, Mama, Nenek, aku sayang kalian. Sayang, kamu di mana? Aku nggak bisa mukul. Anak kita. Biar cucu aja yang urus. Suami cewek itu masih jualan di lapak malam. Nggak bisa pulang. Pulang pun pintu besi dikunci balik. Nggak apa-apa. Uangnya udah dapet. Anak juga puas. Tahun ini kita beneran hoki. Wah, terima kasih banget sama Ratu. Nggak terima kasih sama aku. Tentu. Harus banget terima kasih. Nanti kita bakal Kerja keras buat kamu deh. Iya. Kakak, cantik. Linkyu, akhirnya aku bisa lihat kamu dihina langsung. Waktu baru gabung, kamu tuh senior banget. Kamu marah ke cambuk. Itu, aku pengen banget balas dendam ke kamu. Kak, cantik. Kakak, cantik. Jangan anggap aku bawel ya. Apakah istrimu pernah kasih tahu kamu siapa dia sebenarnya? Atau waktu anggota organisasi mereka datang cari kamu, baru tahu kalau dia itu Yungkyu? Aku tahu kalian berdua cuma mau hidup biasa. Makanya kalian diem-diem aja. Karena itu, dengar, dia hamil, anakmu pun gak bilang. Dia pikir kamu cuma buru jualan. Pagi kerja, istriku bilang satu hal. Di rumah nggak cuma satu orang yang nunggu kamu. Dia nggak sendirian di rumah. Bantu jaga instan. Aku janji bakal tanding sama kamu. Dasar brengsek, kamu bisa gak sih? Tahu kenapa kamu disuruh kerjain ini? Karena kamu sayang aku. Sama papa, mama, dan nenek. Pergi. Jijik. Dapat target sejelek kamu pas tugas. Bunuh aja. Tangan aku juga jadi kotor. Anak kita nikmatin gak tuh? Kakak senior. Ini aku.
Kandau kecil. Hahaha. Rasa racun ini familiar kan? Kamu yang ngajarin aku. Rasa rahasia, bos. Dengar-dengar kamu sudah menikah. Aku sangat senang. Kalau aku nyentuh kamu sekarang, bukankah itu berarti suamimu diselingkuhi? Lampunya masih nyala. Sayang, aku gak akan biarin kamu dan anak kita bahaya. Lihat aku. Tatap aku. Aku sengaja biar dia lihat. Biar dia menderita. Aku mau kamu lebih sakit. Biar hati kamu hancur. Biar kamu masuk ke pelukanku yang lemah ini. Kakak senior, kamu lihat nggak? Benda nggak berguna. Ini udah nggak bisa gerak. Maaf ya, kakak senior. Terpaksa aku harus turun tangan. Kamu kenal cambuk ini, Tan. Kamu pernah pakai ini pukulku. Sekarang biar kamu tidak ngerasain. Rasanya dipukul, tapi tetap manis. Nanti. Kamu ganggu buatku. Dia suaminya. Lagi nanya kamu nih. Kakak senior, kamu malah nikah sama orang biasa yang bau bawang kayak gini. Benar-benar merusak. Kalian tukang kerja kasar, ternyata lumayan penakut ya. Bocah, kamu pandel. Anak, kenyang kah? Kamu sekotori. Maaf ya sayang, aku telat datang. Aku hukum kamu dulu. Nak, kenapa kamu, nak? Jangan takutkan nenek. Dia nggak mati, cuma tidur. Nanti bangun. Aku mau usir kamu. Kamu harus bayar 100 kali lipat uang sewa. Kalian berisik banget. Kamu lumayan juga. Adik, bantu aku. Mau panggil siapapun, kamu pasti mati. Coba saja. What? Kamu memegang racun ini, kecuali kamu peringkat 1 daftar gelap. Prajurit bayaran, kalau tidak, gak ada yang bisa hilangkan racun ini. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Oh, kamu berlutut di depan kami. Baru dia aku lepaskan. Tidak bisa. Bisa berlutut. Butuh 1 menit buat netralisir racun. Aku harus cari waktu. Tadi katanya jago banget berantem. Kau sekarang nurut banget kayak anjing. Adik, kasih dia senjata. Tadi tangan mana yang pegang cambukku? Pakai tangan itu buat dihancurkan. Jangan, Kak. Yo, orangnya nggak bisa dipercaya. Sayang. Biar aku tahu di dunia ini masih ada kebahagiaan dan kehangatan. Di kehidupan berikutnya, kita jadi suami istri lagi. Shaking. Tidak mungkin. Tidak ada yang tahu di mana Laiti. Maaf sayang. Sayang. Nggak apa-apa. Aku cuma takut melukai anak kita. Sayang, racunnya sudah aku tahan. Aku antar kamu ke rumah sakit. Kamu lighting. Terus kenapa? Di sini ada 2 jagoan. Adik seperguruan. Sudah pernah ku bilang siapa ganggu keluargaku.
Baiklah, tunggu saja. Bos gak akan tinggal diam. Adik seperguruan, ayo pergi. Kak, Yao, jangan kejar. Kita pindah tempat. Sayang, aku juga pikir begitu. Dari ujung dunia sampai hutan terpencil. Ayo kita pergi ke Gunung Mien. Iya, asalkan sama kamu. Kemana saja? Oke. Ayo, ayo. Wah, warnanya bagus. Bisa lebih murah lagi. Sayang, kamu sudah makan? Tentu saja. Sekarang bukan cuma satu orang yang harus makan. Hei, ini pasar giok. Bukan tempat buat kalian bermesraan. Sayang, kamu lagi hamil. Jadi, nggak usah dipedulikan mereka. Oke, paham. Langsung kerja sekarang. Pisahkan yang besar dan yang kecil. Orang penting yang mau pilih barang sebentar lagi datang. Siap. Kok yang kecil rasanya lebih berat dari yang besar? Mungkin kepadatan batu beda. Aku bisa merasakan perbedaan berat sekecil 0,01 gram. Ini hasil dari melatih indera. Kayak anjing yang bisa mencium bau dari 10 km. Aku ada ide. Kamu percaya yang kecil ini? Pasti di dalamnya ada giok imperial. Jadi maksudmu, sekali pukul harganya bisa jadi 1 miliar? Hah. Baik suamiku, aku percaya kamu. Sayang, benar ada tanahnya. Kelihatannya, kali ini kita ke Gunung Mien. Emang gak salah. Aku bisa tahu jenis batu dari kepadatannya. Di pasar bebas ini, aku benar-benar di atas angin. Tanganku ini, mau buka berapa? Tinggal buka. Gak perlu, mereka ada mesinnya. Kita cuma perlu kenali jenisnya. Manfaatkan, nanti pasti sukses. Hei, masih santai aja nih. Udah siap gunting batu kertas belum? Lihat tuh, Tuan Ju, datang. Kamu cewek. Kamu mau mati? Cepet tunduk. Hormat. Iya. Wah, acara gede. Kamu gak tahu juga. Tuan Jo, pemimpin utama Gunung Mien, hartanya triliunan. Batu, kita pegang. Semua dikali dari tambangnya. Yang di samping dia itu dipanggil, kamu nih, ahli identifikasi batu nomor 1 Gunung Mien. Bisa menilai kualitas batu mentah dengan sekali lihat. Belum pernah kalah. Perhatian, Tuan Ju datang memilih limbah batu mentah, baru digali. Ganti jadi barang berharga dijual. Istriku, inilah kesempatan kita. Saya Cao Li, wakil Tuan Ju, kehormatan tertinggi Gunung Mien. Pilih kualitas. Untuk memastikan penilaian yang tepat. Buang saja yang ini. 2. Itu juga buang. Layak itu. Wow. Nggak masuk akal. Buang semuanya. Kamu bilang ini bukan kesempatan? Tahu, buah batu ini harus disimpan. Terutama yang di sebelah kiri. Siapa kamu? Berani meragukan tak? Siapa aku nggak penting. Yang penting cuy, nggak boleh lewatkan batu naga. Batu naga. Aku bisa lihat sekali lihat. Ini jelas cuma beberapa batu sampah. Kamu bilang, yang mana batu sampah? Ketuanya. Kalau kamu bilang yang di kanan aku itu, aku nggak masalah. Tapi yang di kiri aku, nggak mungkin. Tahu nggak? Kamu lagi meragukan siapa? Nenek moyang bilang, lihat sendiri baru percaya. Gimana kalau kita adu? Lihat, siapa yang benar-benar hebat? Asha, Jia! Kalian mau ngapain? Kerja di pasar. Masih bawa istri yang lagi hamil. Di dunia ini, ada aja cowok supaya ini. Aku cuma datang untuk mengantar makanan ke dia. Itu nggak penting. Kakak hal ini bakal bayar mahal karena terlalu percaya diri. Kakek Ju, Anda yang pegang kendali di sini, jadi Anda yang taruhan. Kakek Ju, jangan percaya omong kosong dia. Wah. Bukan kakek dia, ini. Kalau aku bilang Bella, ya Bella. Aku juga dulu bertarung keluar dari Gunung Min. Jadi aku percaya satu hal.
Pahlawan tak lihat asal usul. Kalau belahan ini keluar beneran batu naga, mau minta apa aja, bilang aja. Kalau ternyata nggak ada isinya, istri sama anakmu jadi milikmu. Heh! Maksud kurang ajar. Berani ngomong kayak gitu sama kakek Ju. Nggak usah kasar. Mbak, ini karena aku perempuan. Aku tahu hal yang paling ditakuti pria. Kalau aku disuruh mati, aku nggak takut. Yang jadi kelemahannya adalah Sayang, apa yang dikatakan Tuan Ju benar. Keluar giok, naga, aku nggak mau wah. Berikan perlindungan dan paket terbaik buat Restu. tidak apa-apa. Aku janji sama kamu. Sayang, ini bukan bercanda. Saya. Kamu sebentar lagi bisa nikmati keamanan terbaik dan paket terbaik. Letakkan batunya di atas. Baju, potong dari sini. Kerugiannya paling kecil. Lakukan seperti yang dia bilang. Sok gaya. Kamu ngerti permukaan nggak? Permukaan batu ini. Bro Miao, sekali tebas, kamu bakal pergi selamanya dari kami. Bro, kau punya pengalaman 30 tahun di dunia. Tidak mungkin kalah sama orang-orang lemah. Kayak gini. Limba, nggak ada. Ini cuma limba. Tadi siapa yang ngomong yakin banget? Siapa tadi yang meragukan aku? Bro Yao. Asyah Jia. Paman Jo, jenis batu naga ini berhasil diselamatkan. Maksudmu apa? Saudara ini memotong garisku. Potongan dia nggak ada masalah. Inti dari jenis batu naga ini masih utuh. Bro, ambil, lalu ketuk samping. Paman Jua, jangan biarkan dia asal pukul. Biarin dia ketuk. Kasih dia kesempatan terakhir. Kalau gagal, langsung tembak di tempat. Baik, aku mau lihat gimana wajahmu jadi bengkak nanti. Ini memang agak ada. Ya. Ada sih. Ada. Sedikit. Bedanya apa? Limba? Sayang, kok aku agak nggak ngerti ya? Sayang, aku bawa batu di sini. Aku belajar banyak hal. Potong batunya dari garis. Biar bagian paling bagusnya nggak kepotong. Kamu harus tahu, bagian terbaik itu sebenarnya gede banget. Aku paham. Sekarang, ambil telur, matikan ayam. Yang tadi cuma ambil bagusnya. Telurnya nggak besar. Betul. Tuan Ji, tolong suruh mereka bersihkan penyetannya. Saya menangani orang yang kehilangan roda. Masih mau bohongin bos kita? Percaya nggak aku potong lidahmu? Sekarang udah nggak bisa mundur lagi. Ya, ikuti dia. Bersihkan sampai mulut. Kalian sampah. Nanti lihat saja aku ngomong apa. Aduh, dragon breath smell. Itu jelas nggak mungkin. Lihat, suamiku bilang itu dia Mati. Intihar. kamu hamil. Gerakannya cepat banget. Cuy, istriku itu sayang sama aku. Lihat nih, patut yuk. Naga ini harga 1 miliar kiat. Oh, 1 miliar ya. Banyak banget. Bro Hao, barusan hampir bikin aku rugi 1 miliar. Oh, nyakitin orang. Uang tanggung jawab. Benar-benar bikin malu nama Mianshan kita. Cuy, aku sering di pinggir sungai. Terpeleset. Dia cuma lagi hoki. Tebakan kali ini aja kena. Hoki? Kayaknya nggak juga. Dia jelas bukan orang biasa. Juyek, aku mau. Tantang lagi. Aku mau buktiin. Dia cuma lagi dapat keberuntungan. Kamu mau tantang lagi? Bisa saja kita setuju. Aku janji.
sama kamu Kenapa kamu janji? cari uang. Siapa yang bakal naik gunung? Bukan buat coba-coba untung? Oke, hari ini aku yang jadi penentu. Bawa surat hidup mati ke sini. Tanda tangan surat hidup mati. Ikut aturan naik gunung. Yang kalah harus bunuh diri. Sayang, ini bukan main-main loh. Tenang aja, sayang. Tangan aku ini tahu batas. Dan ya, Kamu lihat surat hidup mati ini? Sekarang kalian masing-masing pilih satu batu dari yang baru dipotong hari ini. Ayo, pergi! Coba aku lihat kamu nemu sampah apa. Jangan ambil batu jelek itu. batu. Aku datang. Kamu beneran mau buka batu ini? Betul. Saya undang istri saya buat buka ini bareng. Dasar bodoh. Batu gini dilempar ke air aja nggak ada yang mau. Jangan menilai orang dari tampilan. Di mataku, batu ini, batu suci M. Wajahku saat tambah langit. Sama kelas. Kamu beneran pamer. Dasar pekerja. Cuma sekali hoki aja bisa nebak, bener kok sombong. Kamu pikir dirimu raja pasukan bayaran? Raja pasukan. Kamu nggak ngerti nih. Dulu waktu aku di Panji Ayuan, aku lihat sendiri. Sang raja pasukan yang dijuluki petir. Dia angkat batu, bobot, dan kepadatan batu hediah. Sebut semua tepat. Latihan silat, kemampuan berpikir raja perang di atas orang biasa. Jenis batu kaca atau kacang, dia lihat dari kepadatan. Betul. Sekantong permen cukup dipegang sebentar. Aku tahu beratnya. Berapa gram. Sekantong garam cukup dipegang. Aku pun tahu berapa butir. Botol air cukup dipegang sedikit. Saya tahu air distilasi atau mineral. Dengar, kamu bicara begini. Raja perang? Jangan bicara sembarangan. Letting, itu aku. Orang tuaku meninggal. Aku terperangkap penjara ayah. Legenda dia yang membuatku kuat melewati masa susah. Semangatnya. Apa kalian pikir? Orang biasa kayak kalian pantas ikut bangga? Maaf, Tuan Jiu. Kami nggak berani ikut bangga. Benar kata Tuan Jiu. Kalau Letting ada di sini, percaya. Menakar saja, aku dapat imperial terbaik. Dan kamu cuma tukang bantu aja. Surat hidup mati sudah ditandatangani. Mohon tepati janji. Sudah selesai? Bicara? Kalau sudah, biar istriku yang mulai memotong. Tunggu dulu. Biar aku duluan. Aku pakai batu ini untuk mengakhiri pertarungan kita. Hahaha. Kamu lihat kan? Mancing apa lagi? Itu zamrud. Warnanya merata dan pekat. Ada sedikit biru. Nilainya 200 juta. Wah, tadi 100 juta. 200 juta. Memang yang berpengalaman itu lebih hebat. Kau selalu nomor 1 di sini. Hebat kak. Hao Yago. Menang. Sudah jelas. Ada orang yang bisa beruntung sekali. Tapi nggak mungkin 2 kali kan? Sayang, 200 juta sisa batu. Bisa dapat segitu? Tenang aja, sayang. Mereka cuma berpikiran sempit. Saat ini, aku nggak mungkin kalah. Oke, aku percaya sama kamu. Kamu pekerja rendahan. Kan sudah aku bilang dari awal. Kecuali Lei Ting. Kalau enggak, kamu nggak bakal bisa lawan aku. Mungkin aja, aku itu Leiting. Apa? Bicara keras. Nggak kedengeran. Tuan Joe baru bilang, jangan numpang. Cukup, hahaha. Leiting datang pun tetap aja yang menang ditentukan hasil. Kalah, menang. Sudah ditentukan Tuhan. Baik. Menurutku, kita tunggu aja dia bunuh diri buat persembahan. Haha. Katanya, dewa pun susah. Selamatkan pendosa. Kayaknya benar juga sekarang. Wah, hebat banget. Iya deh. Kok bisa dipencet sampai hancur? Wah. Astaga. Sayang, lihat warnanya. Ini benar-benar Emperor Green terbaik. Warnanya keren. Luar biasa.
Belum pernah lihat bahan sebagus ini. Nggak bisa dipercaya. Tak mungkin. Dia mana bisa lebih bagus dari aku? Bodoh, sayang. Permata hijau terbaik. Warnanya cerah. Teksturnya bagus. Di Gunung Mit. Sudah 100 tahun sekali. 100 tahun sekali. Lihat. 就页面 siap-siap hormat yang mulia. Hormat kepada yang mulia. Kalian semua, silakan bangkit. Hanya pertandingan biasa. Sekadar tentukan menang atau kalah. Nggak perlu begini. Aturan. Ya, yang terbaik. Jadi yang mulia, duduk di singgah sana. Lindungi desa, dewa, selamanya. Sayang, kamu masih ingat ulang tahun aku? Kamu ngomong waktu ngompol tidur tadi malam. Kakak, kontrak hidup mati sudah kamu tanda tangani. Orang Gunung Mian selalu menepati janji. Janji pasti ditepati. Nggak nyangka sebelum mati masih bisa lihat Imperial Crane. Seumur hidupku ini. Sudah cukup puas. Cuma pertandingan saja kok. Jangan sampai ada yang kehilangan nyawa. Kali ini banner-banner pensiun. Gak akan muncul lagi. Sayang, ngerti. Yuk, ya. Sayang, itu nggak penting. Kamu cuma perlu tahu, di dunia ini, yang paling aku peduliin itu kamu. Tuan, atas, kami kirim bodyguard antar nyonya pulang. Mohon terima. Silakan ke ruang rapat buat minum teh dan bicara. Kamu pulang dulu istirahat. Aku mau ngobrol sama Tuan Ju. Oh, nanti aku masuk di rumah. Nungguin kamu. Ayo, pergi. Yang mulia, boleh aku memanggil namamu langsung? Tentu saja boleh. Ziyan, kamu pikir aku bagaimana? Bangkit dari situasi putus asa. Lolos dari kerumunan dengan perjuangan keras. Pahlawan wanita sejati. Ada lagi? Seseorang sepertimu. Kalau bisa melindungi keluargaku, aku bisa bantu kamu. Dapatkan harta di ajang penilaian. Kamu segitu peduli sama istrimu? Tentu saja. Kalau bukan istri, apalagi yang harus aku pedulikan? Putar. Badan. Juye, tolong jaga sikap. Kalau kamu mau bicara soal politik, aku siap. Tapi kalau soal hal duniawi, aku nggak tertarik. Pria kayak kalian, maunya cuma itu kan? Mau, tapi nggak harus dapetin juga. Aku nggak ngerti. Sebenarnya aku kurang apa dibanding dia? Kamu ngomong lagi. Jangan salahkan aku kalau jadi tega. Kamu memang tanda. Mari bicara. Yang penting, Ambil aja. Pakai sesuka hati. Hakmu. maksudmu apa? Besak, besak. Semua orang Nanyang bakal tahu. Kami dapatkan giok raja senilai 500 juta. Aku sudah untung. Ini buat kamu. Makasih, Juje. Tidak perlu. Kalau benar ingin terima kasih, bawa saja nama Sander. Tubuhku cuma buat raja peperangan. Tidak perlu begitu. Permisi. Tartelut, baru dipanggang. Istriku pasti suka. Di wilayahku, masih ada yang berani nggak bayar lewat? Tolonglah, saya lagi hamil. Boleh, saya lewat? Nggak ada uang. Pergi sana. Uangnya mana? Biarkan mereka lewat. Nggak bisa. Satu orang, satu koin. Di sini jangan koba-koba jadi pahlawan. Aduh, anakku. Aduh. Aduh, Pak, tolonglah. Oh, Jack, keguguran 2 nyawa hilang. Baik. Oke, baik. Tunggu sebentar. Ibu Shao? Ya?
Tidak mudah ya. Si kakak Zhao ini hebat juga ya. Aduh, beras. Beras, jangan dibuang. Berani nipu gua, sembunyiin beras di bawah baju. Pak, bunuh aja saya, biar berasnya buat yang lain. Kita semua lari dari Sishan karena kelaparan. Kita udah lama banget nggak makan. Mau gua simpenin mak lo, hajar dia. 뭐? Kamu kenal kartu ini? Hahaha, di wilayah gue, mau nyuruh Tuan Ju buat tekan gue. Para pengungsi dari Xinjiang ini. Wilayahnya milik bos saya. 우왕 ini cukup, kan? Masalah? Hari ini, biarin aja, bro. Ayo minum. Jalan. Mas, kamu pahlawan kami. Kamu udah nolongin kami, Mas. Ayo bangun. Semuanya. Sopan. Pahlawan, apapun yang kamu minta, kami siap lakukan. Kami balas budi. Kebetulan ada sesuatu yang mau aku minta bantuanmu. Kebetulan itu juga keahlianmu. Sayang, sebelum anak kita genap sebulan, aku ingin Caca Cakyong yang jaga. Zhao, Iya, mau nggak? mau. Kalau bukan karena Tuan Xie, aku pasti sudah mati. Menjaga Nona El. Dan bayinya, senang. Xiao? Tidak separah. Kita semua dari luar. Saling bantu saja. Iya. Aduh, ngomong-ngomong. Kampung halaman kita di Sinshan hancur gara-gara preman. Muka laba-laba waktu itu. Laba-laba? Mereka di Gunung Baru. Nona, Lu. Kamu kenal? Kak Zhao, ada anggota lain? Ada perempuan yang namanya kayaknya Tianxian. Lena, Shu, ini Liu. Aku selalu tahu mereka cari duit, tapi nggak tahu apa yang mereka percayai. Aku langsung ke Xinquan sekarang. Istri, tenang. Kali ini, aku bakal bereskan semua. Nggak akan ada masalah lagi. Kak Zhao, titip tempat ini sama kamu. Kak Zhao, jangan khawatir. Aku pasti lindungi anakmu dan warga desa. Kamu menyerah? Enggak. Kalau belum, main lagi 2 ronde. Ayap. Gue mau menang meski lagi kalah. Siapa dia? Itu bala bantuan yang kamu kirim. Kamu mau main gak? Gak main. Wah, ada tamu baru nih. Bukankah dia yang dulu suka membela kebenaran itu? Sang pendekar, selamat datang di tempat paling asyik di sini. Kalian ngapain teman saya? Yang gelandangan kemarin itu temanmu? Sekarang si kepala babi ini juga temanmu? Kamu punya hak apa buat ganggu dia? Karena dia pesan gue 1 miliar. Kamu kan jagoan di dark web, orang tua. Dan anak, kok kamu bisa terjebak di meja judi? Gak mau kalah. Ngapain isi taruhan? Kamu yakin gak ngecewain keluarga dan anak buahmu? Ngarang aja. Jangan sober moral terus nyalain aku gitu. Aku kasih tahu ya. Gara-gara kalah sama kamu. Makanya aku kesini main judi buat hiburan. Jadi, begini deh. Apa aja yang gak ngerti sih? Sebentar lagi aku menang balik. Penjudi kayak kamu masih harap hoki. Keluarga hancur. Mati tak berpendidikan. Enya! Dengerin. Ini putaran terakhir. Lihat gimana aku menang di keadaan buruk. Seru banget nih. Dia pasti Tenshin. Ali peringkat ketiga di Chuan Liu. Si laba-laba peringkat kedua Chuan Liu. Keahliannya kalah. Yona, aku bertaruh dengan perasaanku. Simpan wanita terjebak. Membongkar rencana jahat mereka. Serahkan mereka. Kasino Shinsheng. Aku ingin tahu trik licik apa yang mereka pakai sampai membuat Yushi tertipu. Mudah saja. 3 dadu.
Siapa nilai terbanyak, dia menang. Membalikkan keadaan. Aturannya sama seperti biasa. Kalau begitu, aku nggak sungkan. Buka! Tunggu dulu. Diam saat menonton permainan itu aturan. Kamu mau mati ya? Ada satu hal yang mau aku sampaikan ke temanku. Yuanxi, kamu kalah. Xiao, bicara. Aku temanmu. Tentu saja Tapi aku cuma orang yang kalah dari kamu. di Shingen, kamu ingatkan aku. Ku beritahu kamu. Bahkan kalau dia hamil anakmu pun, dia nggak akan kasih tahu kamu. Kamu pasti temanku. Makasih, kamu anggap aku teman. Yunshi, yang tersisa dari kekalahanmu, cuma nyawamu yang murah. Pertandingan selesai sesuai aturan. 5 miliar milik yang kalah. Catat di buku. 5 miliar. Jangan gegabah. Kamu nggak tahu? Orang tua saya pasti masih nunggu saya di rumah kan? Kesehatan mereka baik. Istri saya sama anak laki-laki dan perempuan juga nunggu di rumah. Saya punya di atas 60 anak buah. Semuanya kalah karena saya. Dia mau tangkap mereka buat kerja di tambang batu. Bro, saya salah. Saya nggak bakal judi lagi. Semua hancur gara-gara judi. Tragus. Aduh, kenapa sedih? Dia punya yang lain. Kayak ayah, istri, anak perempuan. Semua itu bisa kita ambil buat kita. Karena dia sudah kalah. Sekarang giliran saya. Selamat datang. Silakan. Kamu yakin bisa? Jangan gegabah. Ikat dia. Aku mau main sama pendekar ini. Aku main judi. Bukan soal menang kalah. Tapi demi jalan langit. Keadilan apa? Jalan orang cari. Apa itu jalan? Langit mengurangi yang berlebih, menambah yang kurang. Pasti. Manusia tidak begitu. Kurang menambah yang berlebih. Aku suka kamu. Tapi kok kedengarannya kamu? Ngejek aku. Ngejek. Semua orang. Aku suka kamu. Karena kamu bener-bener sok banget. Laki-laki. Harus secepat ini. Aku nggak tahu dia pamer apa. Seperti biasa. Setiap orang 3 dadu, kocok lihat sendiri. Lalu putuskan, buka atau tidak. Oke. Cuma adu angka. 1 ronde menentukan pemenang. Aku pasang 1 miliar. Mantap banget. Gue suka banget sama gaya sombong lo yang kayak begini. Jangan-jangan, lo mau bantuin teman lo si kepala babi itu buat menang lagi. Jadi, ikut nggak nih? Ikut, tambah 1 miliar. Di wilayah gue nggak ada yang main kasar. Kalau gitu mulai aja. Lihat deh gaya sih, itu. Kayaknya malah gak sehebat si kepala ayam barusan. Keren banget, pantas aja dia kakak gue. 36. Lihat aja. Gimana dia mau menang? Waduh, gue nggak sengaja. Nasib lo jelek. Belum melihat sudah. Belum ada pemenang. Lo aja nggak lihat, kok bisa tahu siapa menang? Aku nggak perlu lihat. Dengerin, itu omongan manusia. Gimana kalau kita tambah 1 miliar lagi? Terserah kamu. Bisa nggak? Naisek. Aku bilang, pertaruhanku gak ada menang kalah. Cuma ada nasib. Oh, tambah 1 miliar. Ingat, kamu bakal bayar harga yang nggak pernah kamu bayangin. Ini katanya. Hah? Begini, balikan 2 dadu di bawah. Kalau bukan 6, kamu utang 3 ke aku ya. 2 dadu di bawah punya 4 sisi yang sama persis dengan yang atas. Masa bisa bukan 6? Kamu bakal
nggak lihat. Kok tahu itu 6? Jangan-jangan curang ya? Mana mungkin. Gelas digoyang tangan. 3 dadu ditumpuk. Kamu dapat 36, aku 36 bertumpuk. Seharusnya aku yang menang. Tidak masuk akal. Seri. Kalian cuma gak mau kasih 3 miliar kan? Angkanya sama semua. Ini seri. Oh. Yuk, kita ulang lagi. Ulang lagi. Kamu bisa menang sebentar, tapi nggak selamanya. Aturan lama. Semangat, bos! Sial! Nggak mungkin gue kalah. Sifat manusia penipu yang bikin jebakan juga ketagihan judi. Inilah takdir. Tiga enam. Semuanya keluar. Kamu kalah. Gitu. Ya. Berani buka. Ayo buka. Mungkin? Aku tadi jelas lihat ada 3 angka 6. Kamu buka saja. Aku nggak percaya kamu bisa lebih besar dari 3 angka 4-ku. Mungkin. Nggak mungkin sama sekali. Kok bisa? Kalau curang pun nggak akan didadu orang lain. Raja Perang. Jago bertarung. Dia juga jago main dadu. Ronde ini bukan seri kan? Belum selesai. Sheikh, berhenti saja. Menyuruhku berhenti. Mending aku mati. Tambah taruhan. 10 miliar. Lagi. Gila! Belum pernah lihat bos main segede ini. Tidak percaya kamu menang lagi, kecuali Kecuali kamu tanda. Tentara bayaran Darkless nomor 1. Ya, kalian gak bakal bisa ngalahin dia. Karena dia adalah... Tutup mulutmu. Anjing judi. cuma Thunder yang punya kecepatan tangan dan pendengaran luar biasa. Sedangkan kamu hanya buruh yang minta-minta di gunung ini. Selesai ngomong, kalau udah selesai, kita mulai. Kali ini aku gak lihat. Langsung mulai. Mau lihat kamu bisa menang gimana? Bos keren! Aku anggap kamu curang. Kali ini aku buka langsung. Mau lihat kamu bisa apa lagi? Seperti kata pepatah, serangga musim panas tak bisa bicara tentang es. Ada tambahan salah satu dadu retak saat diguncang. 19 poin. Aku kalah! Aku kalah! Selama aku mengatur permainan, belum pernah lihat teknik sehebat ini. Ternyata aku sendiri yang seperti katak dalam tempurung. Total 1,3 miliar, termasuk sebelumnya. Lalu, surat hutang. Aku nggak paham. Aku nggak paham. Tidak ada yang perlu dipahami. Kalian cuma peduli menang atau kalah. Makanya demi menang, kalian cuma bisa atur permainan. Sementara aku pikir soal jalan kebenaran, menang kalah nggak perlu. Tepat seperti kata nenek moyang dulu. Kamu mau kosong. Hari ini aku harus ngajarin kamu kalah sekarang. Ini gara-gara kamu. Aku bakal hancurin tubuhmu. Biar nggak bisa ganggu kami lagi. Kamu bakal bawa catatan kegagalan sampai kubur. Jadi, kamu beneran Thunder? Betul. Sanda! Tidak mungkin. Thunder sudah lama menghilang. Pemburu hadiah cari tahunan gak ketemu. Iya, dasar penjudi sialan. Kamu itu pecundang. Kamu bilang aja semuanya benar. Kenapa kalian gak percaya sih? Orang cuma percaya sama kemampuan sendiri. Begitu duduk di meja judi, semua yakin menang. Merasa bisa balikin keadaan dalam sekali main. Yang kalah sebelumnya. Modal balik sekali jalan jadi yang buat permainan memanfaatkan pola pikir ini. Betul. Cara mainnya. Kalian juga udah lihat sendiri. Mereka sebenarnya bukan orang yang main di meja. Juga gak mau jadi pemain. Begitu kamu kalah. Mereka angkat senjata. Bisa mati. Ini bukan sekadar hubungan. Lah.
Kak, saya mengerti. Terima kasih. Kakak kedua, kakak ketiga. Disuruh kalian menangkap kakak pertama. Lagi-lagi bikin perangkap dan menipu orang. Lihat gayanya. Kalah. Kalah apa? Lebih baik daripada dipukuli suami kakak pertama yang lemah itu. Hei, jadi ngomong kemana-mana. Sudah melenceng ya. Siapa yang belum pernah menyelesaikan tugas dari bos? Aku nggak bisa dibandingin sama kalian. Bikin perangkap tapi kalah sama L. Lihat siapa yang mempermalukan aku. Jimmy. Jia. Kalian? Kenal. Dia adalah Ichi. Suaminya kakak senior. Jurus tinjunya kayak petir. Begitu ingat dia bikin kakak senior hamil anaknya. Aku langsung mau muntah. Aku beda. Aku malah pengen ketawa. Benar. Bunga secantik kakak senior jatuh di tangan begini. Yaner, udah lama bareng kalian. Tapi hatinya tetap bersih. benar juga. Kak, Dia menikah. Kamu? dia wanita paling bahagia di dunia. Tutup mulut. Penjudi busuk. Kamu boleh ngomong. 500 juta gue mana? Tadi, kamu bilang lunas. Urusan. Beda. Kalian mau bunuh kakak saya. Masih sempat bahas utang. Mending nekat lawan. Habisin kerombolan kalian. Bukankah ini si besar yang aku kalahkan habis-habisan di Shingen? Orang lemah tidak layak untuk berkuat. Orang dewasa bertarung. Anak kecil minggir dulu. Nona, hati-hati. Ini adalah jurus gabungan mereka. Kamu sekuat apapun, tetap gak bisa lawan kami berempat. Kecuali kamu Thunder. Keluarga, hajar dia. Brengsek. Isi, kenapa kamu harus seperti ini? Lenyu, ini hutangku padamu. Tanpa kamu, aku tidak tahu artinya. Aku nggak ngerti. Aku mau. Dia benar-benar sekuat petir. Abaikan saja. Lanjut lawan dia. Berani-beraninya sakiti saudaraku. Tidak bisa sama seperti kemarin. Petir menyambar. Jangan-jangan. Benar. Perasaan sesak ini, aku belum pernah melihatnya. Jangan dekati aku. Benci. Cahaya kilat. Aku baru mulai pakai tenaga. Kalian udah nggak kuat. Kami sudah keluarkan semua tenaga. Kaget. Dia bisa kalahin kita dengan satu jurus. Jangan bilang pakai kemampuan asli. Nanti orang bilang kalian gak ada kemampuan. Bos nggak akan maafin kamu. Kamu pikir aku akan maafin kalian? Istri. Suami. Ini. Sekarang aku sudah bantu bersihin hidupmu. Pada adik seperguruanmu ini, karier jahat mereka berakhir. Ada apa ini? Sebentar lagi, pengawas baru akan datang. Mereka bikin kasino gelap. Harusnya dihukum. Sungguh luar biasa. Laba-laba dan kalajengking lakukan hal ini. Kakak senior. Kamu yang mengkhianati guru. Kamulah yang rendah.
Tanganku belum pernah berlumur darah. Aku memang bukan satu golongan dengan kalian. Ya, terima kasih. Tapi aku jijik lihat mereka. Tutup saja. Sayang, aku mau mereka minta maaf ke kamu. Kenapa? Kita salah apa? Kami harus minta maaf. Aku nggak mau terjebak masa lalu. Aku tutup dulu. Sayang, aku tunggu kamu pulang. Sekarang, aku mau kamu maaf. Itu kartu yang dia mainkan sendiri. Kenapa aku harus minta maaf? Xiao Wei, masuk rumah tanpa izin. Rusak barang, bikin racun. Nggak tahu malu. Bianci, kamu mencuri dan curang. Mesum, rusak, membuat racun. Dosa. Tianxian, kamu tipu dan bohong. Pakai rayuan. Licik banget. Di antara kami, kamu diam-diam atur strategi. Menindas, lemah. Bikin jebakan sendiri. Kayak preman di jalan. Dosa, tak terampuni. Kamu gak punya hak menilai kami. Hukum pasti ditegakkan. Nggak lolos. Berbuat jahat, batunya. Bosku gak akan biarin kamu lolos. Biarpun bos kalian datang 10, tetap gak bisa apa-apa sama aku. Karena kamu adalah Liting. Tidak mungkin. Letting, Betul, kalian di mataku hanya seperti semut kecil. Pengawas Shan, segera. Kita tunggu di sini. Saudara, antar kamu pulang. Anak ini juga sudah lahir. Punya keluarga lengkap. Dia adalah anak dari 2 orang penolong. Juga anak di sini. Nanti kita ajak dia ke tempat lama kita dulu tinggal. Syukuran 100 hari. Terima kasih semua. Jangan nangis, ya sayang. Nanti kamu ganti baju baru. Rayakan ulang tahunmu. Kak, Zhao, bawa bayi dan ibunya ganti baju baru. Hah? Kukira semua orang sudah datang. Kak Zhou, kok cuma kamu? Kak, yang lain mana? Sudah siang. Ayo kita makan siang dulu. Anak ini. Di tubuhnya mengalir darah jagoan nomor 1 dari daratan. Kak Zhou, kamu tahu semua itu? Ayahnya juga seorang jagoan. Nanti, kalau dia besar, pasti jadi petarung yang luar biasa kuat. Siapa? Istriku. Mana? Nak, lihat tuh. Ayahmu orangnya nggak sabaran. Tapi, dia pintar. Pasti dia bisa tebak siapa aku. Kamu sembunyikan Hajau di mana? Nggak sembunyi. Aku cuma pakai wajahnya aja. Buat aku, melepas atau memasang. Udah banget aku lakuin. Aku yang lengah. Aku belum paham kebiasaanmu suka bertindak sendiri. Kamu nggak tanya istrimu. Istrimu juga nggak bilang ke kamu. Kalian saling menutupi. Suami istri? Jangan menilai. Kalau bicara keras, kamu memang jago. Tapi anak dan istrimu sekarang ada di tanganku. Aku benar-benar nggak paham. Kamu punya hak apa? Berani ngomong keras ke aku. Yang jelas, lebih kuat dari kamu. Kecuali jauh warga desa lain. Menurutmu, dengan kemampuanku, dimanapun aku ada, masih ada yang selamat nggak? Kau tanya istrimu. Jangan tanya, jangan bunuhnya. Dan kamu juga tidak bisa membunuhnya. Kamu memang pintar. Aku kirim orang keluar untuk membunuh dia. Tidak nyangka. Karena
Kalian? Sekarang dia di mana? Aku belum puas bermain. Aku ambil anakmu untuk main game yang lebih seru. Ya, Yo, jangan pikirkan aku. Jaga anak kita. Nama permainan ini adalah pilih salah satu waktu kita muda. Kita suka tanya ke suami kita, kalau ibu dan aku jatuh ke air bersamaan, kamu selamatkan siapa dulu? Sekarang aku serahkan pertanyaan ini padamu. Orang yang membunuh 4 murid kesayanganku? Ziyao. 4 muridmu telah banyak berbuat jahat. Tangan mereka penuh darah. Mereka di bawah pengawas. Hukuman pantas. Kamu pikir dengan berkata begitu, kamu bisa lepas dari tanggung jawabmu? Tidak punya tanggung jawab. Ini bukan alasan kamu datang mengancamku. Ziyao, jangan buang waktu berdiskusi dengannya. Kamu adalah orang paling jahat di dunia ini. Di hari ulang tahunmu yang kelima, kamu terlantar di jalan. Aku menemukan lalu membesarkanmu jadi pembunuh nomor 1 di daratan. Yongke, akulah ibumu. Ada anak yang bicara seperti ini ke ibunya? Bukan. Yongke. Kamu benar-benar tidak tahu balas budi. coba kamu sentuh dia lagi. Berani sentuh lagi. Cuma dengan mengetukkan jariku pelan, Yongke dan anaknya akan langsung masuk neraka. Tapi, aku nggak akan lakukan itu. Aku mau lihat kamu, Xieyao. Menderita sejadi-jadinya. Kamu ambil murid utama. Aku kehilangan 4 murid. Aku mau kamu rasakan sakit 100 kali lipat dariku. Gak biarkan kamu berhasil. Sudah. Gak mau bawa waktu sama kamu. Pilih Yongkyu aja. Pilih dia. Aku kasih 1 miliar. Jamin anakmu aman. Dari kecil dia bakal dapat yang terbaik. Suamiku, jangan bawa anak pergi. Hidup baik-baik ya. Maksain aku buat milih. Racuni aku. Kamu pikir waktu kamu serahkan anak itu ke aku bukan lagi kakak Zhao. Sudah paham? Sudah paham? Dasar bodoh. Sok tahu, walau kamu kalahkan Rattlesnake dan Lizard di Shingang, lalu menang lawan Scorpio dan Spider di bahkan di Ningxian. Dapatkan Imperial Green terbaik, itu semua biasa saja buat aku. Bagi aku, cuma ada 1 orang yang bisa kalahkan aku. Ya, pemuncak daftar gelap selama 8 tahun, mantan organisasi tentara bayaran terkuat Zone Wang, Thunder. Sudah cukup. Gak usah banyak omong. Aku hitung sampai 10. Kalau kamu gak pilih, aku bunuh mereka berdua sekaligus. Hari ini ada 1 ahli lagi yang datang tanpa diundang. Masih ada ahli lagi. Hari ini adalah pesta 100 hari anak dari penyelamatku. Kalian semua harus semangat. Ada apa ini? Apa? Kamu mau biar ahli itu datang menghentikanku? Aku cuma butuh 3 menit. Dia bisa menahanmu. Aku pulih. Akan kubuat kau benar-benar hilang dari hidup istriku. Kamu siapa? Berani-beraninya mengacaukan pesta penyelamatku. Hei, bukankah ini Tuan Ju, pemimpin utama Mianshan, belakangan lagi menggemparkan pasar giok dunia? Bagaimana? Kamu, ibu angkat anak ini. Dia adalah anak Mianshanku. Xieyao datang ke Mianshan bersama istrinya cari nafkah. Orang pilih batu mentah, dapat Jade Emperor Green, bagus. Aku mau lihat siapa yang berani ganggu dia. Seorang gadis kecil berani bicara sombong sama orang tua. Senior, kalau begitu boleh tahu namanya? Papan gelap 3.000. Ambil kepala. Dibayar, urus masalahnya, bungkus jenazah. Aku celupkan jari ke darah. Lalu gambar 3 akar pohon di tanah. Chuan Liu. Benar, manusia bergerak tanpa henti. Malam adalah kematian. Aku penguasa malam.
Saya nggak punya nama. Orang. Semua panggil saya bos. Bagus, cukup pintar. Tapi, kalau kamu muda, 20 tahun lagi, saya mungkin tertarik merekrut kamu. Sayangnya, kamu sudah bukan gadis muda lagi. Pahlawan di akhir jalan. Tidak bisa. Ji, kalian gak akan menang lawan dia. Sebaiknya, jangan bertindak. Tenang saja, kami pasti lindungi anaknya. Lucu banget. Bayi bisa menghalangi saya. Saya cuma butuh 1 jari. Sudah bisa bikin Tuan Jiu kalah telak. Coba saja. Jangan. Bahkan lalat lebih hebat dari kalian 10 kali lipat. Yeay! Kongju, kalian sebaiknya berhenti melawan Xie. Saya tahu kekuatannya. Sekarang, ini satu orang di dunia yang bisa menyainginya, yaitu mantan suaminya. Yiting, benar. Aku beruntung pernah melihat sosok gagah pria itu 7 tahun lalu. Peringkat 1 top rahasia. Kalau aku bisa mengalahkannya, aku pasti akan memotong kepalanya, lalu menggantungnya di kamar tidurku. Jadikan spesimen lambang abadi. Kamu gak akan bisa mengalahkannya dengan cara fair. Kamu bakal langsung kalah dengannya. Orang sepertimu paling cuma bisa mengancam dia lewat teman, keluarga, atau orang yang dia sayang. Kamu bisa mengancam dia. Emang gak boleh? Apa salahnya sih? Dia juga manusia. Dia memang punya kelemahan. Ada pada keluarga dan teman-temannya. Juga orang-orang yang gak penting. Sedangkan aku dari dulu selalu sendirian. Selain 5 muridku dan beberapa orang suruhan, aku gak punya siapa-siapa. Itu justru kelebihanku. Kamu salah. Itu justru kamu. Thank you. Aku tahu mau ngomong apa. Kamu salah. Aku gak peduli sama kamu. Kalau aku peduli sama kamu, aku gak akan suruh mereka bunuh kamu. Tapi sekarang, kamu cuma alat buat aku singkirin Xie Yao. Kamu gak akan bisa kalahin Xie Yao. Kenapa? Karena dia bisa membuka J-Date. Dia hebat banget. Karena dia gak sepi kayak kamu. Ada orang yang rela menghabisi kamu demi dia. Menarik juga. Kalah, coba saja. Hah? Ling Kei? Chan, Yu. Ku tahu dia cuma memancing kamu. Kenapa tetap kamu lakukan? Kalau aku nggak lakuin, dia pasti bunuh kamu. Dia pegang kelemahanmu, istrimu dan anakmu. Lagi pula sekarang kamu keracunan. Tidak bisa. Aku cuma punya 1 menit lagi. 1 menit lagi aku bakal pulih. Cuye, ini semua gara-gara aku. Kita ke Mianshan, bukannya bantu kamu. Jin! Kamu tahu nggak? Kamu orang yang paling aku iri di dunia ini. Aku sama sekali nggak punya perasaan ke dia. Sekarang, aku cuma mau tanya 1 pertanyaan terakhir. Katakan, kamu adalah Lei Ting, benar kan? Iya, baik. Sebelum aku mati, bisa bersama Lei Ting. Itu kehormatan terbesar Juye. Sialan, kamu benar-benar Lei Ting. Lalu, kenapa? Bukan berarti apa-apa. Orang mau mati, kata-katanya jadi baik. Juye bantu kami sekeluarga bertahan di Mianshan. Sebelum mati, tak penyesalan. Aku juga sudah puas. Bagus. Loyalitasmu luar biasa. Tahu berterima kasih? Hebat kalian. 1 persatu pamer moral di depanku.
Menjijikan. Cu, aku nggak mau ngomong lagi. Xiao, kamu pilih salah satu. Cepat. Istri atau anak? Aku pilih kamu mati. Apa? Aku tanya. Kenapa kamu melototin aku? Cepat. Aku mulai hitung. 1. Waktu umur 5 tahun, kamu menemukannya. Kamu lihat tulangnya? Unik. Pikir dia bakat buat bela diri. Lalu kamu latih dia jadi pembunuh profesional tingkat atas. 2, 3. Mikir? Dia polos dan baik banget. Dia gak pernah mau nyakitin siapapun. Bukan kucing atau anjing. Bahkan semut pun dia gak tega sakiti. Hatinya sebersih itu. Kok bisa kamu atur semaumu? 4, 5, 6. Leonard pernah cerita ke aku. Dia sebenarnya putri keluarga kaya. Anak dari keluarga terpandang dan kaya. Terpisah dari keluarga. Kamu nemuin dia. Kamu iblis perempuan. Jangan bicara lagi. Yauch, ini semua hidupku. Ini nasibku. Tidak. Ini bukan hidupmu yang sebenarnya. Sumber semua tragedi. Semuanya salah iblis perempuan ini. Sampai skirt. Dia masih pakai wajah orang lain untuk jijikin kita bertahun-tahun ini. Kamu bahkan belum pernah lihat wajah aslinya. 7, 8. Bos, kamu coba ngatur hidup orang lain. Akhirnya, semua sia-sia. Bahkan aku gak perlu bunuh kamu. Demi istri dan anakku. Demi roh dibunuh olehmu. Dan muridmu dibunuh oleh Juye. Jiaojie, semua api menyatu. 10 dia menjadi satu. Kamu benar-benar Leiting. Kalau bukan kamu yang racun, Tuan Ju gak akan mati. Tapi nyawa Zhoujian itu hutangmu padanya. Aku tanya kamu lagi. Kamu benar-benar Leiting? Pukulan itu, api jadi satu. Kilat itu. Kaca jadi 10 juta jarum. Menusukmu sekarang jatuh ke neraka 18. Disiksa 10,000 kali. Orang yang bisa beri sakit ini. Nomor 1, daftar gelap. Leiting. Suamiku? Aku gak peduli siapa kamu. Aku mau kita selalu bersama. Tenang saja. Sumber kejahatan sudah diberantas. Tidak ada lawan. Semuanya aman. Tidak ada lagi. Semuanya sudah berakhir. Tapi kakak Zhou juga pergi, termasuk keluarga dan tetangga. Melihat bayi lahir, tapi tidak bisa melihat bayi tumbuh besar. Jadi aku harus menghukum bos. Aku ingin dia selamanya tinggal satu napas dari kematian. Berbaring di sini, bunuh semua. Lihat mayat Tuan Ju dan kakak Zhou. Mereka pasti tahu harus berbuat apa. Ayo, kita pergi. Setelah bisnis ini selesai, harus pindah lagi sama suami dan anak. Iya, panggil aku. Maaf ya, Nona. Ibu khawatir mencari anaknya. Mohon dimaklumi jika kurang sopan. Tidak apa-apa. Enggak kok. Dia itu Yaner. Yaner punya tai lalat di sini. Sebagai ibu, selamanya ingat. Sini, biar aku lihat. Beneran ada tahi lalatnya. Yana, kamu beneran aku? Waktu umur 5 tahun, kamu hilang di Blue Bay. Iya. Setelah itu Kami cari kamu selama 25 tahun. 25 tahun loh. Kamu menderita. Nak, pulanglah sama kami. Tunggu dulu.
Meskipun aku adalah putri kalian. Tapi... Apa? Sekarang aku sudah punya keluarga. Lalu, siapa yang mengadopsimu? Dulu ada. Sekarang sudah tidak. Berarti tetap nggak punya keluarga, kan? Aku punya suami dan anak. Putri, kamu tahu kan kita keluarga paling terkemuka di Beijing? Aku masih ingat. Samar-samar. Waktu kecil, hidupku lumayan baik. Terus, mana suami dan anakmu? Kami sekeluarga hidup di sini dengan mengasah batu giok. Faith, Walau aku sebenarnya sangat merindukan kalian, tapi selama 25 tahun ini, aku sudah banyak alami. Meskipun aku ceritakan ke kalian, belum tentu bisa diterima. Aku nggak bisa terima seorang pengrajin giok jadi menantu kita. iya. Pulang ke Shangjing sama kita. Pulang. Ini nggak bisa ditawar, karena kamu adalah darah keluarga utama Shangjing. Jalan, aku antar kamu. Belum selesai kerja. Ayo. Sayang. Orang tua kandung mau aku ke Shangjing. Halo. Permisi, Anda ketua keluarga L, Tuan L, Yao, kan? Silakan ulurkan tangan Anda. Tangan ini kelihatan jelas tangan pekerja, pernah mengasah giok, juga pernah memotong daging dingin, mengaduk liang pi, bahkan merendam milik ti. Ayah, mertua. Anda benar-benar berpengalaman di dunia. Jangan panggil aku ayah mertua. Kamu tahu nggak? Anakmu sekarang punya darah keluarga L dari Beijing. Tentu, saya tahu. Ini masalah besar. Jadi, kami nggak akan mudah menyerahkan putri kami pada kamu. Kenapa? Tertawa. Tidak apa-apa. Saya cuma penasaran. Standar keluarga L, memilih menantu itu apa? Ada satu orang pernah dengar namanya? Silakan bicara. Dia pernah menguasai seluruh Mediterania, mengalahkan bajak laut. Di tengah ribuan tentara, dia berhasil menumbangkan tetua tentara bayaran Amazon. Dialah yang memimpin daftar buronan. Raja Perang, Leiting, kamu kenapa tertawa? Seperti yang kamu inginkan. Leading ada tepat di depanmu. Sesuai keinginanmu. Pece tepat di depanmu. Sekarang giliran kamu yang tertawa. Aku tertawa. Tentu saja. Aku menertawakan ketidakmaluanmu. Aku selalu orang yang jujur. Bohong itu bukan keahlianku. Lalu kamu ahli apa? Ahli menggosok gelas? Ahli buka lapak di jalan? Aku ahli. Segala yang kamu bayangkan. Pede banget kamu. Lanjut. Silakan minum teh. Tunggu dulu. Teh enak hanya untuk orang baik. Cangkir ini bukan untuk orang biasa. Halo, Anwei, Jahanshu. Kenapa? Kamu kira kamu layak minum teh ini? Gerakan terkontrol. Presisi. Gerakan. Menunjukkan ketenangan. Kamu tidak seperti pekerja biasa. Bekerja itu cuma tindakan. Orang kaya dan berkuasa juga bekerja. Bekerja tidak bisa menentukan siapa kamu. Berputar-putar bicara tinggi. Kamu pikir itu cukup buat buktiin kamu pintar? Kalau mau buktiin diri, sebutkan nama teh ini.
Tefur pegunungan tinggi. Berawal di bawah awan. Sepi tanah merah seperti apa? Rasanya seperti aroma anggrek. Terasa sampai lama. Seru. Lembut berasa. Minum waktu damai katanya. Waktu berlalu. Dunia di dalam teh. Di dalam teh ada kisah hidup. Di dalam cangkir ada dunia, dalam teh ada sejarah. Oak. Apa yang? Oh, baru belajar bahasa, sudah pamer? Ibu mertua, hari ini tidak dipanggil begitu. Nanti akan tetap dipanggil. Begitu juga. Mau untung lagi. Orang licik macam kamu sudah sering aku temui. Tadi kalian bilang aku pekerja. Sekarang bilang aku warga biasa. Lalu seharusnya aku siapa? Kenapa identitasku yang asli kalian gak percaya? Sebenarnya kamu siapa? Mantan prajurit elit. Rajanya perang leding. Apa? Kamu maksudnya yang terkenal di seluruh dunia itu? Leading. Benar. Kamu sekalian bilang saja kamu raja komedi. Mungkin aku masih sedikit percaya sama kamu. Gitu aja. Cuma segitu. Malah dia pasang hook. Sayang, kamu datang ya? Anak-anak. Sayang, anak di ruang bayi. Itu milik keluarga lu kamu. Yang itu aku lebih tenang sih. Kamu ngobrol apa? Sama ayah ibu aku. Aku bilang ke mereka, kamu itu pembunuh nomor 1 di daratan. Bu, aku nggak pernah usir orang. Gak ada. Pencis deh. Anak perempuan aku yang lucu. Nggak mungkin ngelakuin itu. Tapi, aku juara lomba ini. Hah? Kamu ngomong apa? Aku memang juara 1. Kamu bilang apa? Papa, Mama, ini ceritanya panjang. Kita duduk dulu dan pelan-pelan ngobrol. Tidak bisa. Hari ini harus dibicarakan dengan jelas. Anakku, 25 tahun ini. Sebenarnya apa saja yang sudah kamu lalui? Sayang, kamu bilang apa ke Papa Mama saya? Apa? Istriku itu paling hebat. Kenapa? Nggak boleh ngomong begitu. Iya, di beberapa hal aku memang nomor 1, tapi itu dulu. Sekarang kan aku sudah pulang. Aku nggak mau bawa hal-hal itu ke keluarga kita. Sayang, jangan gitu. Pasti anak kita punya alasannya. Anak perempuan saya? Masa sih dia paling hebat di dunia? Dia pasti dicuci otak sama cowok itu. Pak, Bu, saya mau jujur. Anak kalian memang jago bela diri dari lahir. Waktu hamil, dia bisa tutup mata dan potong kertas di udara pakai pena. Hah? Pena? Iya. Kertasnya kayak salju berjatuhan. Karan. Kamu ngomong gitu ngapain? Kenapa kemampuan gitu nggak boleh cerita? Saya tetap mau bilang. Saya nggak percaya. Kecuali kamu tunjukin sekarang di depan saya. Oke, kalau saya berhasil, kita langsung nikah. Setuju. Kok kertasnya nggak ada? Tadi Kamu lagi ngapain? 3 detik. Dengar suara salju yang jatuh? Jangan bercanda, nak. Jangan begitu. Aku. Aduh! Apa yang terjadi ini? Barusan ada apa sih? Sungguh nggak bisa dipercaya. Kalau bicara cepat. Anakku, gerakannya cepat banget. Ini cuma pena, bukan pisau. Pakai pisau pun tetap nggak masuk akal. Aduh, bukan cuma nggak percaya. Itu benar-benar luar biasa.
Kalau begitu, tolong kalian tepati janji. Yuk, kita urus surat nikah. Tidak boleh, nak. Sekarang kamu udah buktikan kamu yang terhebat. Bukankah itu makin nunjukin cowok ini gak guna? Aku, Menurutku, kalau kamu nggak bisa buktiin kamu itu tanda, kamu nggak akan pernah bisa nikahin anakku. Paman, Tante, aku beneran tanda kok. Sayang, nggak usah gini lah. Jangan pura-pura jadi rating buat yakinkan mereka, aku bisa buatmu. Jangan berusaha menyenangkan orang tua hanya demi anak kabur dari rumah. Anak, kok kamu ngomong gitu sih? Iya kan? Kenapa kamu bela banget si tukang kerja ini? Terus harga diri keluarga El, gimana? Ada kemungkinan nggak? Aku beneran rating. Sudah, cukup. Suamiku, mereka nggak setuju pernikahan ini. Nggak apa-apa, toh sudah terjadi. Lagi pula aku bisa cari uang buat nafkahin anak. Menjaga keluarga. Nggak penting. Tunggu sebentar sayang. Aku bisa buktiin. Kalau aku rating, sekarang ketemu petir. Disambar. Petir. Lagi ada guntur. Dia benar-benar gila. Aku juga bisa. Jurus serba satu. Mau lihat meteor petir nggak? Kok bisa? Jurus andalan raja pertempuran. Iya, benar. Ini serba satu. Tidak mungkin. Mustahil. Anakku, kamu terpisah 25 tahun. Akhirnya bersama raja pertempuran. Bahkan punya anak laki-laki yang gemuk. Aku juga bingung banget. Ada satu hal lagi. Perlu ngomong ke ayah ibu mertua. Keluargaku yang turun-temurun ribuan tahun juga meminta bantuan. Kami berdua, suami istri, ingin mendapatkan sepasang pedang yuan yang... Itu Thunder yang membantu kami mengambilnya kembali. Benar. Itu adalah senjata dewa yang khusus dibuat untuk pasangan suami istri. Aku sendiri yang membawanya kembali. Coba. Bilang, di sambungan gagang dan bilah pedang, huruf apa yang terukir? Selain aku dan suamiku, cuma Thunder yang tahu soal ini. Di seluruh dunia, jumlah orang yang tahu huruf itu tidak lebih dari 4. Koneksi, pedang, 5 huruf, totalnya 4 huruf. Ren, Jiwu, Di. Kamu benar-benar tahu. Mas, kok kamu tahu? Tidak, aku masih mau dengar detailnya. Detailnya adalah pelatih istri pedang panjang suami, pedang bijak pelatih terkalahkan dan orang bijak tak terkalahkan. Sayang, kamu benar-benar rating? Sayang, itu nggak penting. Benar, dibanding kamu cinta aku, itu nggak penting. Sejak pertama kali ketemu kamu, aku percaya sama takdir. Kamu pasti jadi istriku. Membangun keluarga sama aku, nggak ada hubungannya sama identitasku. Sama identitasmu. Nggak ngaruh sama rasa cintaku ke kamu. Benar. Sejak kejadian si Rattlesnake datang waktu itu, aku tahu identitasku pasti kebongkar. Aku takut kamu jadi kena masalah juga. Aku khawatir kamu tinggalku gara-gara itu. Siapa sih orang biasa yang mau istrinya pembunuh? Apalagi mantan pembunuh yang lagi diburu. Itu semua nggak penting. Sekarang kamu udah balik ke keluarga. Kamu pasti nggak kekurangan uang. Pastinya kita emang nggak kurang duit. Waktu aku pensiun dari pasukan bayaran, simpan 800 RB plus emas di Bank Suishan. Ditambah lagi, kita dapat batu giok hijau kekaisaran di Mianshan. Sepanjang perjalanan ini, yang paling disayangkan adalah orang-orang yang meninggal karena kita. Iya, makanya sekarang aku lebih menghargai perdamaian. Setelah dengar semua yang kalian ceritakan, aku merasa sangat malu. Anakku, jangan salahkan Mama suka khawatir. Mama cuma takut kamu dirugikan. Kalau kamu merasa berutang, bantu jaga cucu saja. Dasar anak bandel. Sifatmu dari kecil gak berubah. Sudah. Pusaka keluarga ini, sekarang kami serahkan ke kalian. Ayo ambil. Dengan pedang ini, kita benar-benar bersatu.
jadi satu. Dan tak akan terpisah lagi.